Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat SMP BUGI. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Muhammad Arwidayat di SMP BUGI Podcast. Pada siang hari ini saya akan membawakan podcast dengan tema hijrah pelajar Quran. Adalah tema kita pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini saya tidak hanya sendirian, tapi ditemani oleh dua orang santri yang ganteng, yang cerdas dan juga pintar. Yang pertama adalah Mas Lutfi. Halo teman-teman. Dan yang kedua adalah Mas Irfan. Halo. Oke. Mungkin Mas Lutfi bisa memperkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi. Saya lahir di Kota Demak pada tanggal 5 bulan September tahun 2012. Saya tinggal di Desa Botorejo. Botorejo. Berarti Demak sendiri sini, Ge? Iya. Berarti dah berapa tahun umurnya? Menginjak 13 tahun. Menginjak 13 tahun. Terus kalau Mas Irfan? Perkenalkan, nama saya Irfan Asfar Alawi. Alamat saya di Kampung Beburon. Saya lahir tanggal 5 Juli 2013. Sekarang umur saya 12 tahun. Saya sekarang juga kelas 7 SMP. Oh, berarti selisih deket ya, hampir 1 tahunan ya? Kalau ini hampir 13, ini udah 12. Berarti selisih 1 tahun. Nah, ini Mas Irfan sama Mas Lutfi, ya toh? Kalian kan ini kan udah kelas 7. Dulu SD-nya dari mana? SD BUGI. Dua-duanya? Iya. Oh iya, kompak kayak gitu, dua-duanya di SD BUGI. Oh, nah ini pondoknya di SMP BUGI. Terus gini, ngomong-ngomong tentang mondok nih, ngomong-ngomong tentang mondok ya nih ya. Kalian apakah ada momen-momen ketika mondok nih, memutuskan untuk mondok bersama orang tuanya? Apa momen-momen yang paling menarik dan apa faktor pendorongnya nih ketika kalian untuk memutuskan mondok itu? Oke, dari Mas Irfan dulu. Saya memutuskan mondok karena disarankan oleh orang tua, karena agar menata masa depan, akan belajar ilmu-ilmu maupun ilmu sekolah umum ataupun ilmu pondok. Tapi tidak ada paksaan ya? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti emang benar-benar dari hati pengen mondok ya? Iya. Jadi alhamdulillah. Terus Mas Lutfi? Saya juga disarankan oleh orang tua mondok agar masa depan tuh tertata lebih rapi, juga mempelajari ilmu-ilmu kitab, ilmu-ilmu sekolah dan lain-lain. Itu berarti emang orang tua juga menyarankan seperti itu, gitu. Berarti orang tua itu perhatian sama kalian, ingin kalian menjadi orang yang sukses dan juga orang yang mempunyai akhlak yang baik. Lagi ini, ketika kalian memutuskan mondok, otomatis ketika kalian diantar oleh orang tua nih awal mondok nih, apakah ada perasaan yang berat atau sedih di hati kalian apa tidak? Mungkin Mas Lutfi dulu. Mungkin perasaan berat atau sedih itu pasti ada. Cuman itu harus dilewati karena untuk masa depan, agar masa depan lebih tertata, juga sukses di masa depan. Iya. Itu. Karena kalau Mas Ya pasti berat ya, karena santri baru, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, menjalani kehidupan pondok, terus kan menyukseskan dunia akhirat. Nah, itulah. Terus apakah ketika kalian diantar ke pondok nih, ketika diantar ke pondok, terus itu ada menangis apa tidak, terharu apa tidak? Ketika kamu diantar terus salaman sama orang tua itu loh, menangis apa tidak? Kalau saya sih terharu sampai mau menangis pas salim orang tua mau pulang gitu. Kalau seperti Ya menangis karena sedih. Cuman karena di pondok banyak teman, banyak kenalan, ya habis nangis ya udah ketawa, terus juga bergurau sana sini, terus bermain-main. Terus gini, ini Pak Arif juga pernah merasakan seperti kalian waktu Pak Arif dulu juga pernah mondok, jadi pernah merasakan seperti kalian. Terus ini
Ketika awal kalian mondok, ekspektasi atau yang kalian bayangkan sesuai ekspektasi kalian apa tidak? Mungkin Mas Lutfi dulu. Ya mungkin ada yang sesuai ekspektasi, ada yang tidak. Teman-temannya baik, ramah, juga ustadz-ustadznya juga tidak terlalu galak. Terus juga teman-teman juga memiliki sikap yang menghargai. Tidak saling membuli. Terus Mas Irfan? Dulu sebelum saya mondok, saya kira tuh orang-orang pondok pada nakal-nakal, kamarnya terus kotor, kamarnya sempit, mau mandi susah, tapi semuanya terbantahkan. Ternyata anak-anak pondok tuh pada ramah-ramah, kamar mandinya bersih, kamarnya juga luas, mau mandi juga jadi gampang. Berarti kalian berdua ini sudah merasa nyaman di pondok? Ya, sudah. Alhamdulillah. Nah terus gini, Mas Irfan sama Mas Lutfi, ketika kalian sudah di pondok nih, ini kan sudah hampir 3 bulan ya, sudah Juli, Agustus, September, udah 3 bulan. Nah terus gini, di pondok itu kan emang banyak banget nih kegiatannya, mulai dari bangun pagi, sholat subuh, habis itu nanti ada ngaji, habis itu ada sekolah pagi sampai siang jam 1-an itu nanti baru pulang, habis itu ada ekstra, habis itu malamnya ada madin, habis itu terus ada belajar bersama. Nah itu untuk kalian berdua nih, bagaimana caranya membagi waktu untuk kegiatan itunya ini? Mungkin Mas Irfan dulu. Kalau pagi sama siang tuh saya khususin buat sekolah sama belajar. Nah kalau sore sampai malam saya buat istirahat sama belajar yang madin sama ngaji gitu. Berarti udah bisa membagi waktu? Udah bisa sekarang. Udah bisa. Tidak ngantuk lagi? Udah tidak sekarang. Tidak sekarang. Kalau Mas Lutfi gimana? Udah nggak ngantuk lagi? Udah enggak sih. Untuk awal-awal pasti ada rasa ngantuk saat belajar, karena malamnya kurang tidur. Iya, kurang tidur seperti itu. Nah, terus gini, kalian sudah mondok lama, alhamdulillah ini udah merasa nyaman gitu sama teman, sama di pondok, kebiasaan di pondok. Nah terus gini, apakah dalam hati kalian nih ada rasa rindu sama orang tua apa tidak? Ini ada rindu nggak sama orang tua? Sama Mas Lutfi dulu. Rasa rindu pasti ada. Iya. Terus Rasa rindu pasti ada. Rindu. Ya rindu. Rindu dikasih uang saku atau gimana? Ya rindu yang tiap hari biasanya ketemu. Sekarang mungkin seminggu 1 kali atau bisa sebulan sekali bertemu dengan orang tua. Kalau Mas Irfan gimana? Ya pasti rindu santri baru-baru kan, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, ketemu orang tua juga jarang-jarang. Awalnya ketemu terus, akhir-akhir kok sekarang jadi sebulan sekali, kalau nggak seminggu sekali gitu kan. Oh berarti rindu banget ya seperti itu. Terus gini, lah ketika kalian rindu sama orang tua nih, iya toh? Tapi kok ayah ibu belum kesini ya. Terus apa yang kalian lakukan kalau di pondok? Mungkin Mas Irfan dulu. Ya ngobrol sama teman biar lupa itu sama rumah sama orang tua gitu. Oh gitu. Kalau Mas lebih ya melakukan kegiatan apapun yang membuat kita tidak keingat rumah terus. Oh gitu. Berarti kalau kalian rindu sama orang tua berarti bercanda sama teman seperti itu biar tidak tidak kepikiran seperti ini lah. Terus ini ketika kalian mondok itu kan temennya banyak ya, dari berbagai mana saja lah. Ada yang di SMP BUK itu mondoknya kan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jambi, ada yang dari Rio, yang mana lagi di luar dari Demak lah. Itu bagaimana kalian berteman dengan mereka dengan beraneka ragam karakter yang mereka punya?
ini kalian berdua nih, mungkin Mas Lutfi dulu bagaimana? Mungkin kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda kulit atau benar itu. suku Iya. ya mungkin ya jangan diajak lah. Kalau diajak pasti muncul konflik. Kalau Mas Irfan gimana nih? Ya dihargai aja, walaupun berbeda tetap jangan membeda-bedakan, disamain sama teman-teman dan satu daerah gitu kan. Satu daerah. Terus selanjutnya, ketika kalian nih udah di pondok nih, sebelumnya tidak mondok, ini sudah mondok. Nah ini Pak Arif mau bertanya nih, kalian tahu tentang hijrah apa tidak? Tahu lah. Ini menurut kalian berdua, hijrah itu apa? Kalian ini di pondok ini, hijrah menurut kalian itu apa? Mas Irfan gimana? Hijrah itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, sama perpindahan perbuatan kan. Seperti Nabi Muhammad yang dulu dari Mekah ke Madinah, pindah tempat kan. Berpindah tempat. Ya, namakan Untuk hijrah. perilaku di pondoknya. Perilaku yang dari rumah ke pondok, awalnya santai-santai, kalau di rumah, di pondok jadi ketat sama padat banget kegiatannya. Disiplin juga. Kalau Mas Irfan, apa Mas Lutfi? Sama disiplin, tanggung jawab, ya harus taat aturan. Nah, berarti emang ada perbedaan besar ya? Ada. Ada perbedaan besar ketika kalian sebelum mondok dan sesudah mondok ini ya. Terus seperti ini, ketika kalian di pondok pernah saling marah-marah sama temen, nggak ada konflik nggak sama temen? Itu Mas Lutfi dulu. Ada, mungkin itu candaan bukan yang serius untuk di Ya konflik pasti ada, tapi kan udah berlalu. Nggak macam-macam gitu kan. Pasti sebentar udah baikan. Terus selanjutnya ini Mas Lutfi sama Mas Irfan ini, di pondok itu kan emang jadwalnya padat banget. Nah itu ketika kalian mengaji di pondok itu ada pernah merasa jenuh dengan kegiatan-kegiatan itu apa tidak? Untuk pernah Mas Irfan pernah berdua. Kalau Mas Irfan gimana? Ya jenuh kalau tiap hari ngulangin kegiatan sama terus nggak ada bedanya. Kalau Mas Lutfi sama jenuh. Nah untuk menghindari kejenuhan itu melakukan kegiatan yang seru seperti main sama teman, terus juga kalau hari Minggu diboleh nonton TV sama teman-teman bareng-bareng, terus juga sebulan sekali nonton bioskop di lapangan sama teman-teman bareng-bareng. Itu kan kegiatan yang seru buat nggak jenuh. Nah terus ini, ketika di pondok ini kalian sudah 3 bulan, apa yang kalian dapatkan selama di pondok ini? Mas Irfan dulu. Ya setelah di pondok saya merasakan saya menjadi lebih disiplin, bisa membagi waktu, bisa gak kangen rumah. Terus kayak itu. Kalau Mas Lutfi? Ya sikapnya berubah, yang dulunya santai-santai sekarang disiplin, terus juga ya taat aturan juga. Dulu belum juga taat aturan, masih sering melanggar. Nah terus gini Mas, ketika kalian di pondok, nah itu kan kalian kalau lihat teman-temannya yang belum mondok, di luar seperti itu, yang belum mondok, apakah kalian itu merasa kayak dalam hati merasa enak mereka nggak mondok seperti itu? Kalau kalian gimana? Ini Mas Lutfi dulu. Ya pasti ada nggak enaknya di luar. Contohnya nggak enaknya tuh di luar bisa bisa ikut arus yang nggak bener, jalan-jalan yang nggak bener. Kalau di pondok kan sesuai ajaran-ajarannya. Kalau Mas Irfan? Ya pasti kan kayak kok mereka bisa bebas gitu, santai-santai. Kalau kita di pondok kan ketat, padat terus ya. Terus
ketika nanti kalian di mondok di SMP BUK sudah lulus, apa impian kalian dari setelah lulus dari SMP BUK? Mungkin lebih dulu. Bisa mungkin mengajari orang lain yang belum mengerti ilmu-ilmu kitab, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu tajwid atau ilmu-ilmu lainnya. Tujuan saya tuh bisa melancarkan bacaan Quran, terus nilai-nilai sekolah umum juga bagus, nilai madin juga bagus gitu. Jadi berprestasi. Ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa pesan-pesan kalian kepada adik-adik kelas nih yang mau mondok nih terutama di SMP BUK? Apa pesan-pesannya agar adik-adik kelas mau mondok? Mungkin dari Mas Irfan dulu. Mondok tuh enak, gak usah takut. Pelajarannya gampang-gampang, gampang dipahami kok. Kalau difokusin tidak menakutkan ya? Tidak. Menyenangkan, banyak temennya. Kalau Mas Irfan sama, jangan takut mondok itu banyak temennya. Kalau belum paham juga bisa tanya-tanya temennya. Mungkin itu saja Mas Lutfi sama Mas Irfan. Terima kasih berdua sudah nemenin Pak Arif podcast pada siang hari ini. Mungkin bisa bertemu lagi di lain podcast lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.